Sistem Necromancer, bab 846 sampai dengan 850. Bab 846 kamu tidak ingin tenggelam. Kata-kata selanjutnya sudah ada di ujung lidahku, tapi tiba-tiba aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Setelah ragu sejenak, dia berkata, kamu membuatnya terdengar seperti aku hanya bisa datang kepadamu ketika aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Nada bicara Lilith bertanya. Tidak ada yang salah. Tidak juga. Dengus dingin Lilith datang dari sisi lain. Wu Heng merasa sedikit malu. Ia memegang mikrofon dengan satu tangan dan menggaruk kepalanya dengan tangan lainnya. Lalu berkata, tapi kali ini bukan salahku. Tahta suci lah yang bertindak terlalu jauh. Berbicara tentang tahta suci, Lilith tampaknya tertarik. Dengan kata lain, dia bersedia mendengarkan konflik antara tahta suci dan seorang ahli nujum. Berbicara, Wu Heng kemudian menceritakan kejadian terkini, lalu berkata dengan nada sangat tidak puas, mereka tidak mampu menyinggungmu, jadi mereka melampiaskannya padaku. Mereka mengirim seorang uskup agung level 19 ke sini, bersama begitu banyak profesional level 18, untuk membunyikan lonceng sialan itu di gereja setiap hari, bahkan memengaruhi para kerangka yang berpatroli. Setelah mendengar ini, orang di ujung sana tiba-tiba terdiam. Setelah jeda yang lama, dia berkata, Anda mengintimidasi uskup agung dan menahan ksatria Vatikan yang menyerang Anda. Wu Heng berkata banyak. Fokus Lilith adalah pada ini. Wu Heng merasa ia terlalu banyak bicara. Tetapi masalah ini tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, Vatikan juga telah mengirimkan surat. Dan cepat atau lambat surat itu akan sampai ke Lilith dan markas besar. Dia hanya berkata, itulah yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kau mengalahkan mereka? Tanya Lilith dengan penuh minat. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, sudah kubilang terakhir kali bahwa aku menggunakan Kompanion Yin Jade untuk mengubah kerangka tingkat tinggi. Kerangka itu lebih kuat dalam keadaan khusus, dan memang memiliki beberapa keunggulan dalam situasi saat itu. Untuk mentransformasi kerangka level 20 dengan lebih baik, kerangka tersebut tidak akan diturunkan levelnya karena levelnya sendiri yang rendah. Wu Heng telah berkonsultasi dengan Lilith tentang masalah ini sebelumnya. Lilith bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen tentang Secret Whisperer dan mengetahui banyak hal. Saya menyuruhnya menggunakan pendamping Yin Jade untuk memperkuat transformasi saat mengubah kerangka. Setelah itu, dia memang level 19 dan berubah menjadi Sanshan, level 20. Dan tidak ada penurunan level. Oh, jadi kerangkamu bagus. Lilith sepertinya juga mengingatnya. Kekuatan tahta suci secara inheren mampu menahan mayat hidup. Dengan kekuatannya sendiri, ia mampu menekan uskup agung dan banyak pendeta level 18. Itu masih mengejutkan dan tak terduga. Sedikit berbeda. Lain kali kau datang, aku akan menunjukkannya padamu, kata Wu Heng. Lalu mengalihkan topik kembali ke dunia luar dan berkata, uskup agung itu telah menulis beberapa surat ke dunia luar. Aku khawatir mereka akan mencampur adukan yang benar dan yang salah. Lilith berpikir sejenak, lalu bertanya, kepada siapa lagi kau sudah menceritakan hal ini? Asosiasi lokal telah menulis surat ke kantor pusat kami. Dan saya juga berencana menulis surat kepada ketua asosiasi Hongwen, Claudio. Saya sudah menceritakan semuanya, kata Wu Heng langsung. Lilith berkata, kita belum tahu apa yang direncanakan Vatikan. Kita tunggu saja perkembangannya sebelum mengambil keputusan. Aku akan mengawasinya untukmu. Terima kasih, Ketua. Apa yang harus kulakukan dengan para ksatria Vatikan yang kutahan? Bagaimana kalau kubawa mereka ke markas kita? Wu Heng berterima kasih padanya lalu berkata, aku akan menahannya bersamamu untuk saat ini. Membawanya ke markas tidak ada gunanya. Dan dia bahkan mungkin dibebaskan lebih awal. Hati-hati saja. Jangan meningkatkan konflik sampai Vatikan mengambil tindakan lebih lanjut. Lilith memperingatkan lagi. Baiklah, aku akan mendengarkan pemimpinnya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Rencana awal tidak mencakup niat untuk benar-benar berkonflik dengan tahta suci. Tugas utamanya adalah mencapai level 20. Saya mencapai level 20. Dan zombie yang saya latih juga mencapai level 20. Pada saat itu, tidak hanya Vatikan setempat,
Tetapi ancaman yang ditimbulkan oleh seluruh gereja terhadap dirinya sendiri akan berkurang. Apakah ada hal lainnya? Lilith terus bertanya. Wu Heng berpikir sejenak. Mau ngobrol sama Xiao Xiao. Dia selalu menyebutmu. Kalau begitu, mari kita ngobrol sebentar. Aku akan meneleponnya, kata Wu Heng. Lalu naik ke atas ke ruang kerja dan berkata, Xiao Xiao, kemari dan bicara dengan kepala suku Lilith. Baiklah. Aku rindu Suster Lilith. Kembali ke ruang radio. Wu Heng melepaskan kehadiran ilahi dan kesadaran spiritualnya pergi. Xiao Xiao segera datang dan duduk di depan radio. Kakak Lilith, apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja istirahat dan membawakanmu hadiah. Apa kau belum menerimanya? Nada suara Lilith melunak. Xiao Xiao terkejut dan bertanya. Ada hadiah? Apa itu? Lalu kau akan tahu bagaimana pamanmu berkonflik dengan Tahta Suci. Tanya Lilith lagi. Nada bicara Xiao Xiao dipenuhi amarah. Mereka menindas kita. Saudari, kau harus membalaskan dendam kami. Di jalanan, kehadiran ilahi Wu Heng terwujud sebagai kerangka. Berpatroli di jalan-jalan bersama tim patroli. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Kerangka-kerangka yang berpatroli itu lewat begitu saja tanpa menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Kadang-kadang, beberapa orang luar yang datang ke pulau itu mungkin berdiri agak jauh dan menunjuk serta berbicara, agak penasaran dan waspada. Sial gelombang, bunyi lonceng yang keras terdengar dari arah gereja. Retak gelombang, para kerangka yang berpatroli tiba-tiba berhenti. Di bawah pengaruh lonceng, tulang-tulang mereka mulai bergetar terus-menerus dan api jiwa mereka berkobar liar. Wu Heng merasuki kerangka itu dan juga merasakan guncangan hebat. Tampaknya akan runtuh kapan saja. Tampaknya ini adalah suara lonceng yang disebutkan Weiyer. Setiap kali bel berbunyi, bunyinya akan berdampak pada kerangka-kerangka di pulau itu. Manifestasi pengaruh juga berkaitan dengan levelnya. Semakin tinggi levelnya, semakin kecil dampaknya. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk masuk gereja suatu hari nanti. Atau bersikaplah lebih tegas dan sobek saja jam yang rusak itu atau apapun yang ada di dalamnya. Setelah bel berbunyi 2 kali, ia menghilang. Kerangka patroli juga kembali normal dan terus berpatroli di sepanjang jalan. Wu Heng mengikutinya sebentar, melihat sekeliling, dan merasa waktunya sudah tepat. Dia melepaskan keadaan kehadiran ilahi dan kembali ke tubuhnya sendiri. Dia bangkit dari meja dan berjalan keluar. Kembali ke ruang belajar. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi di dekatnya. Xiao Xiao, apa yang kamu bicarakan dengan Lilith? Tanya Wu Heng dengan santai. Suster Lilith bilang dia mengirimiku hadiah. Dan seharusnya sudah sampai, kata Xiao Xiao sambil sedikit membual. Hadiah apa? Tanya Wu Heng penasaran. Entahlah, dia tidak memberitahuku. Dia hanya bilang aku pasti suka dan pasti sangat berharga, kata Xiao Xiao. Lalu menambahkan, lain kali aku akan meminta adikku membawakan hadiah untuk paman juga. Wu Heng tercengang. Bagaimana mungkin aku peduli dengan permintaan orang lain? Aku senang menerima hadiah kecil. Paman sangat baik. Xiao Xiao terbang mendekat dan berbaring di bahunya dengan penuh kasih sayang. 2 hantu lainnya juga sedikit menoleh dan melirik mereka berdua. Hadiah. Lilith sebagian merupakan tanda cintanya kepada Xiao Xiao. Dan sebagian lagi merupakan hadiah balasan. Ketika pihak lainnya pergi, Wu Heng memberi mereka beberapa obat-obatan, sepeda motor, dan barang-barang lainnya. Menurut harga pasarannya, harganya cukup mahal. Pihak lainnya menghabiskan sebagian besar hadiah balasannya untuk Xiao Xiao. Tentu saja, dia merasa itu bukan masalah besar. Xiao Xiao sangat senang, dan dia pun senang. Xiao Xiao mengucapkan beberapa patah kata, lalu terbang kembali untuk menonton kartun. Selama jeda, Benny masih menunggu di samping. Glenda menyerahkan surat tertulis itu dan bertanya, bagaimana kalau melihatnya? Wu Heng mengambilnya dan melihatnya, dan merasa tidak ada yang salah dengan isinya. Pada dasarnya, laporan itu hanya menceritakan situasi Tahta Suci di pulau itu. Ditambah fakta bahwa pihak lain tiba-tiba melancarkan serangan selama diskusi di ruang konferensi. Bagus sekali. Nanti aku akan membawanya ke asosiasi dan mengirimkannya sesegera mungkin. Wu Heng menyegel surat itu dan memasukkannya ke dalam cincin ruang. Glenda lalu bertanya,
Apakah kamu sudah menceritakan ini pada Lilith? Dia berpesan agar kami tidak terlalu cemas dan menunggu serta melihat bagaimana sikap tahta suci. Dia juga akan membantu kami mengawasinya di kantor pusat, jawab Wu Heng. Sepertinya Lilith memperlakukanmu dengan baik dan selalu membantumu saat kamu punya masalah, kata Glenda dengan penuh emosi. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, kamu harus tahu bahwa aku selalu populer. Jangan ganggu dia, Lilith sangat kejam. Jangan lupa bahwa para vampir yang diasingkan itu dipenjara oleh Lilith. Glenda tiba-tiba menjadi serius. Bagaimana mungkin aku menyinggung perasaannya? Kata Wu Heng terus terang. Saya berusaha keras untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Xiao Xiao dan pihak lain sekarang memiliki hubungan yang baik. Jadi tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Anda tidak boleh membuat pihak lain marah. Mata Glenda penuh makna. Kau tahu maksudku. Perasaan bisa membuat wanita lebih kejam. Aku akan menyegelmu dalam peti mati dan menenggelamkanmu ke laut. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Berhenti bicara. Aku sudah takut. Bab 847 kirim tiket. Beranilah. Glenda terbang kembali. Menemukan buku lain dan mulai membaca. Wu Heng melihat jam. Sudah pukul 4.30 sore. Dia berdiri dan berkata, saya akan pergi ke asosiasi. Kalian bersenang-senanglah. Para hantu mengangguk, dan Wu Heng berjalan keluar dari ruang belajar. Turun ke lantai pertama, Mini tersenyum dan berkata, Guru, baiklah. Aku akan makan di luar malam ini. Jadi kamu tidak perlu menungguku, kata Wu Heng dengan santai. Baiklah, Mini mengangguk. Wu Heng mengganti pakaiannya, berjalan ke halaman, dan melepaskan mantra teleportasi untuk pergi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di halaman kediaman Dia Ken. Masuklah ke asosiasi melalui pintu belakang. Ketuk pintu ruang belajar Dia Ken. Setelah mendapat jawaban, Wu Heng langsung masuk. Kedua saudari peri itu sudah mulai berkemas. Tampaknya bersiap untuk pulang. Apakah kamu sudah selesai menulis suratnya? Tanya si Gui. Aku sudah selesai menulis. Wu Heng mengeluarkan 2 surat. Yang satu adalah surat yang ditujukan kepada pemimpin masyarakat Hongwen, dan yang lainnya ditujukan kepada Lilith. Meskipun telah diberitahu sebelumnya melalui radio, surat itu berisi lebih banyak rincian dan juga telah dikirimkan. Si Gui berkata, Si Yali, bawa surat itu ke meja depan, lalu kita kembali makan. Baiklah, si Yali mengambil surat itu dan pergi. Ketika mereka kembali, mereka bertiga sedang mengobrol dan tertawa saat meninggalkan tempat kerja. Kembali ke Deacon's Mansion melalui pintu belakang. Duduk di kamar dan menunggu sebentar. Si Yali membawakan berbagai jenis makan malam ke meja. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi aroma makan malam. Mereka bertiga duduk di meja makan. Dan Wu Heng berkata sambil tersenyum. Akhirnya, aku bisa mencicipi masakan si Yali lagi. Si Yali tersenyum dan berkata, itu karena aku punya saudara perempuan yang rakus dan ceroboh. Si Gui melotot padanya dan berkata, siapa yang ceroboh? Aku tidak suka ini. Si Yali lalu mengambil sebotol anggur dari samping dan mengisinya untuk mereka berdua. Ini dari kamar dagang peri. Bagaimana kalau mencobanya? Si Gui tidak mengatakan apapun kali ini. Setelah menuangkan sedikit, mereka bertiga makan dan mengobrol santai. Saat langit mulai gelap, cahaya di dalam rumah menjadi lebih terang. Kedua saudara peri itu minum anggur dan wajah mereka makin merona. Wu Heng melirik kedua saudari peri itu, menggenggam tangan mereka dan berjalan ke jendela. Lalu duduk bersama di depan jendela, memandangi bintang-bintang di langit. Langit malam ini sangat indah. Si Yali menatap langit malam. Wu Heng berkata lembut, sama seperti kalian. Wajah kedua gadis itu semakin memerah. Dan si Yali menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Ia menahan anggur buah manis itu di mulutnya. Menarik si Yali mendekat, menempelkannya ke bibir merahnya, dan memasukkannya ke dalam mulut si Yali. Si Gui membelalakkan matanya dan hendak berbicara ketika pihak lain menoleh dan memasukkan sisanya ke dalam mulutnya. Si Yali bertanya, apakah kamu akan kembali malam ini? Aku tidak akan kembali, kata Wu Heng langsung. Si Gui berkata dengan malu-malu, lupakan saja, aku sedikit takut. Si Yali melirik Wu Heng, menarik si Gui dan berkata, ayo,
Aku punya solusi. Si Gui mengikutinya ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, suara si Gui yang malu-malu dan waspada terdengar dari dalam. Wu Heng, apakah kamu masih di sana? Aku masuk. Wu Heng berjalan ke kamar tidur. Pupil matanya sedikit mengembun. Di dalam kamar, kedua saudari peri itu berganti pakaian tidur dan berdiri di ruang terbuka di samping tempat tidur. Dengan kerudung hitam diikatkan di kepala mereka untuk menutupi mata mereka. Si Gui berkata lembut, Wu Heng, kamu di sana. Kalau kamu tidak di sini, aku pasti sudah melepasnya. Agak menakutkan. Aku di sini. Wu Heng berjalan mendekat. Dia menarik kedua saudari itu. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Lalu duduk bersama di tempat tidur. Berbaring telentang di tempat tidur. Hari berikutnya, setelah sarapan, Wu Heng langsung pergi ke balai kota. Saya pertama kali bertemu dengan beberapa kamar dagang yang baru terpilih dan membahas secara rincian penjualan pil secara koperasi. Dengan pengalaman terakhir kali ini berjalan jauh lebih lancar. Setelah membahas aturan dan tindakan pencegahan dengan perwakilan masing-masing kamar dagang, kami langsung menandatangani perjanjian. Kami dapat mengatur pertemuan di sore hari dan pergi ke gudang yang ditunjuk untuk mengangkut pil. Perwakilan kamar dagang pergi dengan plat nomor mereka. Wajahnya penuh kegembiraan. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan pelan di pintu. Seorang kurcaci berpakaian mewah dan berkacamata berbingkai emas masuk sambil membawa tas kerja. Tuan penguasa pulau, Wu Heng juga tersenyum. Yusef, duduk. Yusef adalah kepala lembaga desain pulau tersebut, yang bertanggung jawab atas perluasan pulau dan pembangunan beberapa bangunan utama. Pada saat ini, dia tampak berpakaian jauh lebih elegan dan memiliki aura elit. Yusef duduk di kursi kayu, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan beberapa cetak biru. Pak, ini kota hiburan yang Anda minta. Struktur dasarnya sudah selesai, dan langkah selanjutnya adalah dekorasi interiornya. Envier bercerita tentang masalah kota hiburan itu kepadaku saat aku kembali. Saat itu dikatakan akan selesai. Dalam beberapa hari, efisiensinya masih dapat diterima. Wu Heng berkata, saya akan mengatur agar Sanara kembali dan melihatnya. Lalu biarkan dia membahas keseluruhan dekorasinya dengan Anda. Baik, Pak. Yusuf mengangguk tanda mengerti. Wu Heng melanjutkan bertanya, bagaimana pembangunan rumah kepala suku? Pada dasarnya sudah selesai, kata Yusef. Wu Heng mengangguk. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Yusef melompat dari kursi, membungkuk lagi, dan meninggalkan ruangan. Setelah keluar dari balai kota, Wu Heng mengambil kerangka itu dan pergi ke pabrik di pulau itu. Kota hiburan dan rumah kepala suku yang baru saja disebutkan. Ada kerangka-kerangka yang bekerja di dalam pabrik. Saya melihatnya dan tidak melihat ada yang salah. Jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Kerangka lebih baik dalam hal ini. Anda tidak akan pernah pasif dan malas. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang makan, minum, buang air besar atau buang air kecil. Kota hiburan adalah bangunan 3 lantai yang mencakup area yang luas. Setiap lantai adalah flat yang luas. Dengan kemampuan konstruksi dunia saat ini, lebih mudah membangun lantai datar terbuka daripada membangun lantai yang lebih tinggi. Selama areanya cukup luas, hal itu tidak menjadi masalah. Gaya konstruksi rumah kepala suku sangat mirip dengan rumah penguasa Pulau Wu Heng. Lagi pula, itu adalah tempat yang dijanjikan kepada Lilith. Jika dia bisa menetap di pulau itu, dia juga bisa mengendalikan gereja. Setelah melihat beberapa tempat, Wu Heng kembali ke rumah tuan pulau. Setelah makan malam, langsung naik ke atas dan kembali ke ruang belajar. Glenda bertanya, kepada siapa kau akan menyerahkan kota hiburan itu? Saya pikir lebih baik menyerahkannya pada Sanara, kata Wu Heng. Peri kayu itu, dia cukup cocok untuk ini. Glenda berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Dalam hal ini, bukankah kepala pelayan kekasihmu di kota Blackrock lebih mahir? Dia cukup ahli dalam membuka kucing emas. Wu Heng melirik kedua hantu lainnya yang sedang menonton film di kejauhan dan berkata, anak itu ada di sini. Berhentilah memanggilku kekasih sepanjang waktu. Tidakkah menurutmu dia lebih cocok? Tanya Glenda. Slater mengelola Golden Chat dan memang jago dalam hal semacam ini. Namun,
Situasi di Pulau Harta Karun berbeda dengan di Kerajaan Yeko. Ada banyak ras di sini, dan orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang-orang kuat dari berbagai penjuru. Terus terang, Slater telah melihat dunia lebih jauh daripada Sanara, Presiden Starflower. Biarkan Sanara mendekorasi seluruh tempat, dan biarkan Slater yang menyanyi dan menari. Aku sudah lama berjanji padanya untuk membuka toko di pulau ini, kata Wu Hang santai. Kamu bisa atur saja, bagaimana kamu bisa membawa Slater ke sini? Kamu bahkan tidak bisa mengantarkan tiketnya. Kakek bertanya lagi. Baiklah, biar aku pikirkan dulu. Keduanya selesai mengobrol. Glenda kembali ke tempat duduknya dan membuka buku untuk dibaca. Wu Hang duduk di kursi. Mulai berpikir tentang cara membawa Slater ke sini. Saya punya tiketnya, tapi saya tidak bisa mengirimkannya. Daripada mengirimkannya, lebih baik saya beritahu dia lewat radio dan biarkan dia datang langsung. Tiket keretanya agak tidak berguna. Gerutu Wu Hang. Mendapatkan tiket bukan lagi tugas yang sulit. Akan tetapi, tidak mungkin untuk mengirimkannya ke semua orang, yang akan sedikit merepotkan. Setelah berpikir sejenak, saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Dia hanya mengeluarkan tiket dan beberapa barang aneh di cincin luar angkasa dan mulai memilahnya berdasarkan jenisnya. Barang-barang yang tidak dibutuhkannya bisa diberikan kepada orang lain. Perlahan-lahan ia memilah-milah kategori. Matanya tertuju pada sebuah benda aneh. Kota Blackrock, cahaya, redup pagi hari bersinar melalui celah-celah tirai bagaikan benang sutra tipis. Mendengar kicauan burung yang jelas, Deacon Slater perlahan membuka matanya. Tali gaun tidur ungunya melorot, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah. Saat ia duduk, ia melirik sekilas amplop di samping bantalnya dari sudut matanya. Slater berhenti sejenak dan tiba-tiba tersadar. Dia tahu tentang amplop kosong itu. Itu cara Wu Hang menyampaikan pesan. Itu pertama kalinya dia menulis surat untuknya. Tetap saja, itu terlihat oleh Yuri. Sejak saat itu, keduanya tidur di kamar terpisah dan tidak pernah tidur bersama lagi. Tetapi, terakhir kali, Wu Hang meninggalkannya alat peraga yang disebut radio untuk bertukar pesan, dan dia mulai menggunakannya. Mengapa dia mulai menulis surat lagi? Sambil bersandar di kepala tempat tidur, dia ragu sejenak sebelum mengambil amplop itu. Amplop itu kosong. Ia merobeknya dengan hati-hati dan menuangkan isinya ke tangannya. 2 tiket kereta api diletakkan di antara selembar kertas surat yang terlipat. Jatuh ke telapak tangan Anda. Bab 848 Penatua Sanara. Tiket kereta hantu. Kisah kereta hantu ini telah beredar di bagian utara Kerajaan Yeko. Pertama kali melihatnya, tanpa sadar aku teringat pada tiket ini. Alis Slater tiba-tiba mengerut. Dia membuka surat itu dan terus melihat isinya. Pengkritik yang ucapannya pedas. Kedua tiket ini untuk kereta hantu. Setelah merobeknya, kamu bisa memanggil kereta hantu. Kamu bisa menggunakan tiket ini untuk mengajak Yuri mengunjungi Pulau Harta Karun. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda aturan naik kereta hantu. Penting untuk diingat bahwa kereta hantu tidak sepenuhnya aman. 1. Sobek tiket di sepanjang garis yang ditandai dan kereta hantu akan muncul dengan sendirinya. Setelah naik kereta, ada buku rencana perjalanan di sebelah kiri. Isi kota yang ingin Anda tuju. Kota saya adalah Treasure Island. 2. Setelah kereta berangkat, semua indera kecuali penglihatan akan hilang. Periksa jam tangan Anda lebih sering. Makan dan pergi ke kamar mandi tepat waktu. Dan pastikan Anda melakukannya sesuai jadwal. Anda tidak akan merasa lapar atau ingin pergi ke kamar mandi di kereta. 3. Perjalanan memakan waktu sekitar 7 hari. Setelah tiba di tujuan, kereta akan berhenti di area sepi. Harap perhatikan arah kota. Saat Slater membaca konten di atas, matanya terbelalak. Bagaimana kau bisa tahu hal itu? Gumam Slater pada dirinya sendiri. Menggunakan surat semacam ini untuk mengirim tiket kereta api sungguh cukup ide. Namun yang pasti, Wu Hang bermaksud membiarkan dia membawa tiket ke Treasure Island untuk menemukannya. Perjalanan dengan kereta api akan memakan waktu 7 hari lagi. Sudah cukup lama, Dang Ji gelombang. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Yuri, mengenakan gesper pelindung kulit, bergegas masuk dan berteriak, "Bibi, saya akan pergi ke asosiasi."
Saya ingin mengumpulkan pahala untuk menjadi wakil dia Ken. Slater, yang sedang membaca surat itu, terkejut oleh teriakan tiba-tiba. Sudah kubilang jangan mengetuk pintu seperti gadis gila. Bibi, apakah kamu membaca surat itu? Tanya Yuri penasaran. Slater memasukkan surat itu ke dalam cincin antariksanya, berdiri dan mengenakan mantelnya, sambil berkata, ayo makan dulu, lalu pergi ke asosiasi setelah makan malam. Oh, siapa yang menulis surat untukmu? Tanya Yuri sambil bersandar di pintu. Apa yang terjadi di kota Rentam? Slater mengenakan pakaiannya dan menyisihkannya. Dia berkata, mengapa kamu bertanya begitu banyak pertanyaan? Dia melingkarkan lengannya di bahu Yuri dan berjalan keluar, lalu berkata, aku akan mengajakmu bermain beberapa hari lagi. Ah, mau kemana? Mata Yuri berbinar. Ayo kita ke Treasure Island. Katanya dulu mereka akan membuka Golden Chat. Aku akan pergi melihatnya suatu hari nanti, kata Slater sambil tersenyum. Yuri menatapnya dengan curiga. Mungkinkah itu surat yang baru saja ditulis Wu Heng? Kenapa dia tidak menulisnya untukku? Apakah kamu ingin pergi? Memikirkan kota Neitale, di rumah tuan kota, di kamar tidur yang didekorasi elegan, kereta hantu. Setelah membaca isi surat itu, mata Sanara sedikit terbelalak. Kapan Wu Heng mendapatkan benda langka seperti itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya menyebutkannya sebelumnya? Aplikasi ini dapat memanggil kereta dan mengirimkan tiket langsung ke tempat tidur Anda. Tingkat item langka ini setidaknya bernilai prestasi tingkat pertama dalam asosiasi, dan bahkan mustahil untuk menukarnya dengan prestasi tingkat pertama. Setelah membaca surat itu, dia melihat tiket di tangannya. Ketika mataku kembali menatap surat itu, kata-kata yang tertulis di sana menghilang sedikit demi sedikit. Hanya kertas kosong dan tiket yang tertinggal di tangannya untuk membuktikan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah ilusi. Hilang saat kamu mengalihkan pandangan. Efek yang menarik. Memang benar aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sanara tersenyum tipis lalu memasukkan surat dan tiket itu ke dalam cincin luar angkasa. Tok-tok gelombang. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Diikuti suara pengurus rumah tangganya. Nyonya, dua perwakilan dari kamar dagang telah turun. Putri kelima meminta saya untuk bertanya apakah Anda ingin turun dan berbicara. Perwakilan kamar dagang, masuklah dan bicara, kata Sanara dengan santai. Pengurus rumah tangganya yang setengah baya datang dan membantunya mengenakan pakaian dan menyisir rambutnya. Sanela bertanya, apakah Anda memberitahu saya kamar dagang mana itu? Konon, kamar dagang Jinhui dan kamar dagang keluarga Morton adalah kamar dagang yang sudah lama berdiri di kerajaan Yeke. Para petinggi kamar dagang tersebut tampaknya cukup akrab dengan putri kelima. Jawab pengurus rumah tangga itu. Kamar dagang yang telah lama berdiri di kerajaan Yeko. Kota Netale menjadi stabil dan mulai menunjukkan kembali keunggulan dan nilai sebuah kota pelabuhan. Dan beberapa kamar dagang mulai datang ke sini lagi. Pengusaha mengejar keuntungan. Tetapi mereka juga perlu tahu cara berinvestasi. Jika Anda tidak berinvestasi pada tahap awal dan hanya mencoba membangun hubungan sekarang, sebenarnya sudah agak terlambat. Ayo kita turun dan melihat-lihat. Sanara mengenakan pakaiannya dan langsung turun ke bawah. Baru saja melangkah masuk ke aula. Lalu saya mendengar beberapa suara berbicara. Di aula, putri kelima duduk di satu sisi. Dan di seberangnya duduk dua pria parubaya dengan pakaian indah. Salah satunya agak gemuk, sedangkan yang lain tampak lebih kurus dan berkumis. Melihat Sanara turun, putri kelima pun tersenyum. Nyonya Sanara. Yang mulia, Sanara membungkuk sedikit. Silakan duduk. Putri kelima tersenyum padanya dan memperkenalkan mereka. Keduanya adalah perwakilan dari kamar dagang Jinhui dan kamar dagang keluarga Morton. Mereka ingin bekerja sama dengan kota Neitale untuk menjalankan bisnis. Kerja sama seperti apa yang kalian rencanakan untuk dilakukan? Tanya Sanara. Putri kelima berkata, senjata dan baju zirah, makanan, dan mineral tentara juga direncanakan akan diangkut melalui pelabuhan di kota. Berdagang di luar negeri. Sanara melirik putri kelima dan mengerti mengapa dia dipanggil turun. Barang-barang ini saat ini dipasok oleh Treasure Island dan tidak memerlukan kerjasama dari kamar dagang lainnya. Lagi pula,
Mereka mungkin tidak mempercayai perwakilan kamar dagang yang tiba-tiba muncul. Untuk persenjataan dan perlengkapan, jumlah orang dan konfigurasi senjata dapat diperkirakan secara kasar melalui pesanan. Bagaimana mungkin saya memberikannya kepada mereka? Sanara tersenyum dan berkata, semua ini disediakan oleh bunga bintang peri kayu. Kami, apa kamu tidak punya produk lain? Kebutuhan sehari-hari penduduk masih banyak. Terjadi keheningan sejenak di aula itu. Perwakilan kamar dagang Jinhui yang bertubuh gempal itu melirik kedua wanita di hadapannya. Tatapannya berubah. Lalu ia meninggikan suaranya dan berkata, "Ku dengar Nyonya Sanela sudah lama tidak menghadiri acara bisnis. Apa kau tidak takut kendali kamar dagang ini akan diambil alih orang lain?" Semua kamar dagang bekerja sama satu sama lain dan beberapa informasi diedarkan. Terutama seorang presiden seperti Sanara, yang terkenal di luar dan memiliki penampilan yang luar biasa. Ada efek bintang, dan topiknya lebih populer. Ekspresi Sanara tetap tidak berubah. Jangan khawatir, aku masih presiden kamar dagang. Oh, ku dengar kau tidak lagi mengendalikan kamar dagang. Apa itu cuma rumor? Lanjut perwakilan kamar dagang yang lebih kurus. Melirik putri kelima, yang mulia. Dalam situasi saat ini, lebih tepat bekerja sama dengan kamar dagang yang stabil. Kau tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan koneksi untuk mengendalikannya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Sanara menjadi presiden kehormatan dan Dewan Tetua mengambil alih kembali kendali. Tampaknya dunia luar telah menyadari sesuatu. Dulu, kedua wakil kamar dagang tidak akan berani berbicara kepadanya seperti ini, karena mereka yakin bahwa kekuasaan mereka yang sesungguhnya telah dilucuti. Sanara mencibir dalam hati, tetapi di permukaan ia berkata, ini bukan hal-hal yang perlu kau khawatirkan. Pergilah dan lakukan sesukamu. Putri kelima melirik mereka berdua dan berkata dengan tegas, jika kalian memiliki area kerjasama lain, silakan sampaikan langsung. Mengenai jenis kerjasama yang telah kita jalin, saya tidak berencana untuk mengubahnya. Perwakilan kaya itu langsung berkata, Yang Mulia, saya rasa Anda harus memilih kamar dagang yang lebih terpercaya. Kami dapat menyediakan pasokan barang yang stabil, tetapi Nyonya Sanela tidak lagi dapat menjamin kerjasama Anda di masa mendatang. Sanara tampak tidak senang, dan putri kelima juga sedikit tidak sabar. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Wajah kedua perwakilan kamar dagang membeku. Bahkan pada titik ini, pihak lawan masih belum berniat mengubah keputusan mereka. Dia berdiri, membungkuk dan hendak pergi. Terdengar langkah kaki di pintu lagi. Pelayan itu berkata, Yang Mulia, perwakilan bunga bintang dan para pejabat peri kayu telah tiba dan sedang mencari Lady Sanela. Beberapa orang di ruangan itu tercengang. Kedua perwakilan kamar dagang yang berusia setengah baya saling memandang dan duduk kembali. Putri kelima tidak mempercayainya. Tetapi sekarang orang-orang dari Starflower telah tiba. Dia mendapat arahan untuk memverifikasinya. Sekalipun mereka tidak bisa bekerja sama, itu akan memungkinkan putri kelima melihat status Sanara saat ini. Tanpa identitas Presiden Bunga Bintang, dia hanyalah seorang wanita cantik. Putri kelima menatap Sanara, yang berkata, biarkan mereka masuk. Pelayan itu pergi, dan ketika dia kembali, dia diikuti oleh beberapa personel non-elf. Selain perwakilan kamar dagang bunga bintang, ada juga pengawal peri kayu yang pakaiannya disulam dengan motif bunga dan tanaman merambat. Masuk ke ruangan, dengan sedikit membungkuk. Yang Mulia, ini Guildmaster Sanara. Ada yang salah. Sanara menyipitkan matanya dan menatap orang itu. Kapten pengawal peri kayu melirik ke arah yang lain di ruangan itu. Tidak apa-apa, katakan saja. Peri kayu itu mengangguk, memberi hormat lagi, dan berkata, Anda telah ditunjuk oleh Dewan Tetua sebagai Tetua ke-6 yang bertindak sebagai Tetua Dewan Tetua. Ini lambang dan seragam Tetua Anda. Berita pengangkatan Anda akan diumumkan ke seluruh penjuru melalui asosiasi. Saat dia berbicara, seseorang keluar dari belakangnya dan dengan hormat menyerahkan sebuah kotak brokat yang indah. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aula menjadi sunyi. Antisipasi di wajah kedua pengusaha itu membeku dalam sekejap, menampakkan ekspresi terkejut. Penatua dari kursi ke-6 gereja Presbyterian. Brengsek, ini bukan sekadar tentang pencabutan kekuasaan.
Ini tentang keterlibatan dalam politik, mulai dari pebisnis hingga para pengambil keputusan di seluruh ras. Mengapa saya mengejek orang lain tadi? Putri kelima juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Ia melihat sekeliling lalu menatap Sanara, berpikir bahwa sesuatu pasti telah terjadi di dunia luar. Lagi pula, Sanara telah bersamanya selama ini dan bahkan belum meninggalkan kota itu. Sanela menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya. Pandangan keraguan di matanya menghilang, dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Penatua Sanara, para penjaga yang ditugaskan untuk Anda masih di luar. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka?" Tanya kapten penjaga itu langsung. Sanela bertanya, "Berkonsultasilah dengan pengawal yang mulia dan urus keamanan perimeter. Saya akan tinggal di istana Tuan Kota selama waktu ini." "Baik, Tetua Sanara." Kapten peri kayu memberi hormat lagi dan mundur. "Tunggu sampai yang lain pergi." Putri kelima memegang tangannya dan berkata dengan gembira, "Saudari Sanara, Tetua, Anda sekarang sudah menjadi tetua." Kursi ke-6. Apa yang bisa disyukuri? Kata Sanara sambil tersenyum. Dia juga seorang tetua. Kedengarannya sangat berkuasa. Putri kelima masih sangat gembira. Di belakangnya, pengurus rumah tangga Sanara dan pelayan putri kelima juga tersenyum. Teguk gelombang. Terdengar batuk ringan. Perwakilan kamar dagang yang berbadan tegap itu melangkah maju dan, di bawah tatapan bingung beberapa orang, berlutut dengan suara gedebuk. "Penatua Sanara, mohon maaf atas kekasaran saya sebelumnya." Melihat hal itu, orang lain juga berlutut dan membungkuk dalam-dalam. "Tolong jangan perlakukan kami seperti ini. Bagaimanapun juga, pengusaha tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh berkuasa suatu negara atau ras, apalagi jika mereka hanya wakil daerah. Jika Sanara ingin melanjutkan masalah ini, dia bisa dengan mudah membuat mereka kehilangan semua yang mereka miliki saat ini." Sanela duduk kembali dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, kalian bisa kembali." Keduanya membungkuk lagi. "Terima kasih, Tetua Sanara." "Terima kasih banyak." Kemudian dia membungkuk kepada putri kelima dan berkata, "Yang mulia, kami akan kembali terlebih dahulu." Putri kelima mengangguk, dan keduanya pergi dengan malu. Setelah keduanya pergi, putri kelima berkata dengan nada terkejut, "Kakak, bagaimana kamu bisa menjadi tua?" Sanela berpikir sejenak dan berkata, "Berdasarkan waktunya, seharusnya peluncuran pil itulah yang membuat Dewan Tetua menyadari manfaatnya." Putri kelima mengangkat alisnya. "Pil yang diberikan Tuan Pulau Wuheng kepadaku. Bisakah pil itu langsung membuatmu menjadi penatua?" Bagian dalam peri kayu tidak seanggun dan setenang yang kau bayangkan. Sanara tersenyum, menepuk kepalanya, lalu melanjutkan, "Aku akan kembali ke Pulau Harta Karun hari ini." "Kakak, mau pulang?" "Aku juga mau pulang dan melihat-lihat," kata putri kelima. Kedengarannya seolah-olah Treasure Island adalah rumahnya dan kota Netale ada di luar. "Aku pulang dulu. Kalau ada waktu, kamu dan Philippa bisa pergi bareng," lanjut Sanela. "Baiklah. Sampaikan salamku pada Tuan Pulau Wuheng." "Ya." Sanara mengangguk, lalu berkata kepada pengurus rumah tangganya, "Aku punya cara untuk kembali. Kamu tinggal di sini dan urus urusan pengawal tetua." "Baik, Bu." Pengurus rumah tangga memberi hormat. Sanara mengobrol dengan beberapa orang lagi, lalu bergegas ke atas menuju kamar tidur. Untuk mengemasi barang-barangnya, melihat radio di depan meja rias, dia mengangkat telepon dan bertanya, "Wuheng, apakah kamu di sana?" 2 atau 3 menit kemudian, suara Wuheng terdengar dari dalam. "Apakah kamu menerima surat yang kutulis untukmu?" "Baik, aku akan segera kembali." "Ya. Aku juga merindukanmu." Sanela tersenyum, lalu melanjutkan, "Aku juga punya kabar baik." "Kabar baik apa?" "Tebakan." Wuheng berkata dengan ragu. "Menghasilkan uang tidak akan membuatmu begitu bahagia. Dewan Tetua akan mengembalikan kekuatan bunga bintang kepadamu. Hanya ini yang bisa membuatmu begitu bahagia." Sanara terdengar sedikit terkejut. "Kau memang benar-benar mengenalku. Tapi kau malah menunjukku sebagai penatua, bukan bunga bintang." "Ya Tuhan, luar biasa," seru Wuheng. Sanela juga sangat puas dengan reaksi pihak lain dan berkata, "Oke, aku akan bicara denganmu saat aku kembali."
Kembalilah. Aku ingin tidur dengan yang lebih tua malam ini. Omong kosong lagi. Kami mengobrol sebentar. Lalu keluar ruangan. Dari taman belakang yang sepi. Gunakan tiket dan naik kereta. Treasure Island. Ruang radio. Setelah mengobrol dengan Sanara, Wu Heng bersandar di kursinya. Kombinasi amplop kosong dan tiket kereta adalah sesuatu yang tiba-tiba terlintas di pikiranku tadi malam. Lalu aku coba-coba. Caranya juga sangat sederhana, dan terasa seperti bak. Setelah menulis kata-kata pada surat, buatlah 2 goresan pada tiket, masukkan ke dalam amplop, segel, dan Anda dapat langsung mengirimkannya. Ketika Wu Heng memastikan bahwa metode ini efektif, dia juga sedikit terkejut. Saya bahkan memikirkan metode surat dimensional, di mana dengan menggambar garis pada suatu objek tersebut dapat langsung dikirimkan ke pihak lain. Namun ternyata ide tersebut tidak dapat diselesaikan. Selain tiket kereta api, bahkan jika Anda menulis sesuatu pada koin dan menyegelnya dalam amplop, Anda tidak dapat mengirimkannya. Tampaknya hanya barang-barang yang berhubungan dengan kertas yang akan dikirim langsung dalam amplop setelah meninggalkan pena dan tinta. Sebenarnya, hal itu masuk akal jika Anda memikirkannya. Jika memang benar-benar memungkinkan untuk mengirim barang dari jarak jauh, Raja Bajak Laut akan langsung menggunakannya saat ia pertama kali memilikinya. Sekarang bukan giliranmu untuk mencobanya. Cukup bagus bahwa Sentimental Quill dapat mencapai efek ini dengan Ticket on the Ghost Train. Di masa mendatang, Anda dapat menulis langsung ke pihak lain dan mengirimkan tiket kepada mereka, sehingga mempercepat perjalanan. Dia meregangkan badan di kursi, lalu berdiri dan berjalan keluar. Ayo kita pergi dan bunuh zombie-zombie itu, kata Wu Heng. Ketiga hantu itu langsung terbang kembali. Kemudian, ia menembus ke dalam tubuh. Wu Heng membuka gerbang dan langsung masuk. Kuil, aula gereja yang megah memiliki kubah tinggi yang diterangi oleh kristal yang berkilauan. Lukisan dinding yang menggambarkan relik suci bersifat hikmat dan bermartabat, menceritakan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Surat yang dipercepat segera disampaikan kepada Paus. Mata Paus bergerak melintasi surat itu, dan alisnya berkerut. Di dalam aula, sekelompok pendeta senior memandang perubahan ekspresi Paus dan bertukar pandang satu sama lain. Semuanya, kata Paus lembut, tetapi suaranya menggema di aula dan terdengar jelas di telinga semua orang. Yuan telah mengirimkan berita, ada informasi baru tentang pemilik Pulau Harta Karun. Pulau Harta Karun. Beberapa orang pernah mendengarnya, sementara yang lain belum pernah mendengarnya sama sekali. Paus mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut, dan surat di tangannya terbang ke tangan orang di bawah. Lalu, tiap orang mengedarkannya secara bergiliran. Tapi melihat seorang ahli nujum manusia berusia 20-an yang sudah memiliki kemampuan untuk melawan uskup agung tingkat 19. Ketika berbicara dengan beberapa pendeta tingkat tinggi, ekspresi semua orang berubah. Seorang uskup agung berdiri, memberi hormat, dan berkata, "Yang mulia, saya merasa perlu mengambil tindakan untuk mengekang kemungkinan bahaya." Orang lain juga berdiri dan mengangguk setuju. Memang, jika kita tidak membatasinya sekarang, saya khawatir akan terjadi bencana yang sangat besar. Seseorang berdiri dan berkata, "Ku dengar orang ini cukup dihormati di asosiasi. Dia baru-baru ini meraih beberapa prestasi dalam peralatan dan ramuan langka. Aku khawatir akan sulit melakukan apapun padanya. Karena mereka dari asosiasi. Biarlah asosiasi mengirimkan orang untuk menanganinya bersama-sama," saran seorang uskup agung dengan lembut. Yang lainnya juga mulai berdiskusi. Paus mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar diam. Lalu berkata, "Mari kita tulis surat kepada asosiasi tersebut, mencurigai mereka melakukan eksperimen ilmu hitam, dan meminta mereka memerintahkan pemilik Treasure Island untuk bekerja sama dalam penyelidikan." Ya, semua orang memberi hormat. Pulau Harta Karun. Wu Heng kembali dari dunia zombie, tetapi Sanara belum datang. Setelah makan malam, saya berjalan ke ruang radio. Bicaralah dengan Lilith, beritahu pihak lain bahwa rumah kepala suku telah selesai dibangun. Topik kemudian beralih ke Vatikan. Wu Heng bertanya, "Berapa banyak pahlawan yang dimiliki tahta suci?" Suara Lilith terdengar dari seberang. 2 orang. 1 pemimpin agama asosiasi.
dan satunya lagi paus gereja suci. Brengsek, dua pahlawan. Apa perbedaan di antara mereka? Wu Heng melanjutkan bertanya. Lilith menjawab, apakah ini perlu dijelaskan? Yang satu bertanggung jawab atas urusan Vatikan, dan yang satunya lagi bertanggung jawab atas asosiasi. Benar saja. Latar belakang Vatikan bukan hanya apa yang dilihatnya. Ada dua pahlawan. Satu untuk dalam dan satu untuk luar. Apakah perlu mengambil dua? Lilith ragu sejenak, lalu menirukannya. Ada yang menduga bahwa keduanya adalah Saidu. Bab 849 Pahlawan tidak dapat dibunuh. Saidu adalah pahlawan tahta suci asosiasi tersebut. Ketika saya mendengar bahwa kedua pahlawan itu mungkin orang yang sama, Wu Heng langsung memikirkan efek klon dari jubah 100 prajurit miliknya. Satu orang menjadi dua orang pada saat yang sama. Tampaknya itu bukan hal yang sulit di dunia ini. Wu Heng bertanya, mengapa kamu meragukannya? Lilith memikirkannya sejenak, dan mungkin merasa masalah ini bukan masalah besar. Ia mengungkapkan beberapa detail. Kemunculan Saidu agak tak terduga. Dia tidak dipromosikan menjadi pahlawan oleh beberapa uskup agung di Vatikan, melainkan seseorang dibutuhkan saat itu. Dan pemimpin Vatikan ini muncul di markas asosiasi. Ada juga rumor serupa di Bait Suci. Lilith bertanggung jawab atas intelijen dalam asosiasi tersebut. Pengumpulan intelijen adalah pekerjaanku. Jadi aku tidak boleh bicara omong kosong. Wu Heng tiba-tiba terdiam. Lilith dengan lembut menghiburnya. Jangan terlalu khawatir tentang Vatikan. Kau sekarang adalah inspektur dan pembawa bendera yang ditunjuk oleh asosiasi. Mereka harus memberikan bukti untuk apapun yang ingin mereka lakukan. Kau juga bisa mencoba meningkatkan pangkat dan pengaruhmu di dalam asosiasi. Terdengar bahwa Lilith masih berada di pihaknya. Kalau orang lain, kemungkinan besar mereka akan berpikir untuk menjaga jarak dariku. Terima kasih, Ketua. Wu Heng mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lalu mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan. Ketua, saya penasaran. Silakan. Kata Lilith malas. Suara Wu Heng menjadi lebih serius saat dia bertanya, apa perbedaan antara pahlawan dan profesional? Perubahan yang paling nyata bagi profesional dari level 1 ke level 4 adalah peningkatan atribut dan penyempurnaan keterampilan. Kekuatan seorang profesional level 18 beberapa kali lipat lebih kuat dari profesional biasa. Jadi ia memiliki lebih banyak keuntungan dalam pertempuran. Selain itu, pada tingkat yang lebih tinggi, keterampilan juga mulai menjadi lebih beragam dan kuat. Oleh karena itu, level menjadi cara paling sederhana untuk membedakan kekuatan. Tidak memprovokasi profesional yang tingkatnya lebih tinggi dari Anda adalah cara paling aman untuk menyelamatkan hidup Anda. Namun apa yang begitu hebat tentang para pahlawan sehingga mereka dihormati hingga status mereka saat ini? Bukankah kau seorang penyihir? Kau tidak tahu semua ini? Tanya Lilith balik. Dengan nada mengejek. Wu Heng juga sedikit malu. Saya memanfaatkan karakteristik panel saya sendiri dan mengambil jalan pintas. Dia tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kaya seperti seorang guru sejati. Saya baru menjadi penyihir sebentar. Dan saya tidak punya guru atau warisan. Jadi saya tidak punya cara untuk mempelajari pengetahuan ini. Setelah jeda sejenak, dia berkata dengan nada agak memelas. Jika itu memungkinkan, bisakah kau memberitahuku tentang hal itu, Ketua? Diperkirakan hanya ada sedikit sekali catatan mengenai tindakan heroik, bahkan dalam buku. Belum lagi bisa melihat sendiri buku semacam ini. Jika Anda memiliki master tingkat tinggi, Anda mungkin dapat mempelajari beberapa pengetahuan yang relevan. Sayang sekali aku bahkan tidak punya guru. Lilith bersenandung, merenung lagi, lalu berbicara perlahan. Sebelum menjadi pahlawan, para profesional mengumpulkan kemampuan di bidangnya masing-masing dan memanfaatkan karakteristik profesi mereka. Tetapi mereka juga dibatasi oleh keterbatasan mereka sendiri. Setelah menjadi pahlawan, mereka mengalami perubahan mendasar dan memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dan tak tertandingi. Wu Heng menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti. Lilith berhenti sejenak dan menjelaskannya dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Anda dapat memahaminya sebagai profesional biasa tidak dapat membunuh pahlawan dengan kekuatan mereka, tetapi pahlawan dapat dengan mudah membunuh mereka.
Saat kata-kata itu terucap, tatapan mata Wu Heng tertuju dan hatinya menegang. Profesional tidak dapat membunuh pahlawan. Ini, bagaimana ini mungkin? Mereka semua organisme berbasis karbon. Bagaimana mereka bisa abadi? Lalu sang pahlawan tidak akan mati. Suara Wu Heng terdengar berat. Lilith menjawab, aku baru saja bilang kalau profesional tidak bisa membunuh pahlawan. Tapi bukan berarti mereka tidak akan mati. Pahlawan bisa membunuh pahlawan. Dan ketika umur mereka mencapai batasnya, mereka akan mati. Hanya seorang pahlawan, atau seseorang yang lebih kuat dari seorang pahlawan, yang dapat membunuh seorang pahlawan. Ketua, mengapa profesional biasa tidak bisa membunuh pahlawan? Tanya Wu Heng lagi. Rasanya agak tidak sopan untuk bertanya. Itu seperti menanyakan kelemahan orang lain. Tepat saat aku hendak menjelaskan, Lilith angkat bicara. Kau harus tahu bahwa setelah mencapai level 18, ada batas ketenaran yang membatasi seberapa banyak kau bisa meningkatkan levelmu. Bisa dibayangkan begini. Kekuatan seorang pahlawan adalah akumulasi dari keyakinan, keberanian, atau bahkan rasa takut seseorang. Kekuatan itu berbeda dari kekuatan yang awalnya mereka gunakan, kata Lilith sambil tersenyum. Agak sulit dipahami. Untuk saat ini, yang harus kau lakukan hanyalah naik level semampumu. Dengan potensimu, kau masih punya harapan untuk menjadi pahlawan. Terlalu sulit bagi manusia untuk menjadi pahlawan. Batasan utamanya adalah umur. Mampu mencapai level 18 sudah dianggap sebagai pemimpin di antara manusia. Terima kasih, Ketua. Saya masih bisa belajar ilmu yang sesungguhnya dari Anda. Gelombang. Wu Heng tersenyum dan melanjutkan. Ketua, kapan Anda akan datang ke Pulau Harta Karun lagi? Selain rumah besar ini, saya juga sudah menyiapkan sepeda motor baru untuk Anda, serta baju balap dan helm. Semuanya sangat indah. Apakah kamu tidak punya rencana untuk memproduksi sepeda motor? Tanya Lilith. Belum dijual. Aku kasih yang kedua. Nggak ada yang punya. Jelas Wu Heng. Kalau begitu, kirimkan saja melalui asosiasi, kata Lilith dengan nada lembut. Wu Heng tersenyum dan berkata, dalam beberapa hari, pulau ini akan mengadakan lelang ramuan berikutnya. Bagaimana kalau kamu tinggal beberapa hari dan membawa pulang beberapa? Pihak lainnya terdiam lagi. Setelah beberapa detik, Lilith berkata dengan tenang, kita bicarakan di pelelangan saja. Aku akan memeriksa jadwalnya. Bagus. Lilith melanjutkan. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku akan istirahat sekarang. Selamat tinggal, kepala. Setelah menutup telepon, Wu Heng menghela napas perlahan. Masih duduk di kursi. Pikirannya melayang. Kali ini, selama percakapan dengan Lilith, saya mendapatkan banyak informasi yang sebelumnya tidak saya ketahui dan sulit diperoleh di dunia luar. Yang pertama adalah pahlawan Vatikan. Menurut Lilith, ada dua pahlawan di tahta suci. Yang satu adalah paus yang bertanggung jawab atas urusan kuil. Dan yang lainnya adalah ketua asosiasi, Saidu. Lebih jauh lagi, Lilith menduga bahwa kedua pahlawan ini mungkin adalah orang yang sama. Meskipun penjelasan yang diberikan agak samar, tetapi Lilith telah mengepalai pekerjaan intelijen asosiasi, dan mustahil baginya untuk mengatakan hal seperti itu hanya berdasarkan spekulasi saja. Harus ada informasi relevan yang membuktikan bahwa kedua pahlawan itu mungkin orang yang sama. Dua pahlawan, musuh yang sama. Ini tampaknya merupakan hal yang baik bagi saya. Tidak, masih ada dua pahlawan, dan ancaman terhadapku belum berkurang. Sulit untuk mengatakan apakah itu hal yang baik atau tidak. Aku memikirkan hal itu lagi dalam benakku. Lilith bilang ada dua pahlawan, tapi itu mungkin bukan kekuatan penuh tahta suci. Mungkin ada pahlawan lain yang muncul. Seperti apa yang dikatakan Lilith. Ketika asosiasi membutuhkan pemimpin tahta suci seperti itu, Saidu tiba-tiba muncul. Sulit untuk mengatakan apakah satu atau dua lagi akan keluar. Anda tetap harus berhati-hati. Poin kedua adalah informasi tentang pahlawan. Informasi inilah yang paling mengejutkannya. Profesional biasa tidak dapat membunuh pahlawan. Hanya pahlawan yang dapat membunuh pahlawan. Kalimat ini berdampak besar padanya. Itu benar-benar menumbangkan ide sebelumnya. Tak heran jika sang pahlawan memiliki status seperti saat ini.
Pahlawan tahta suci berani pergi ke kerajaan Yeko hanya dengan beberapa orang untuk menyelidiki kultus tersebut. Anda tidak dapat membunuhnya tanpa mencapai level pahlawan. Tetapi dia dapat membunuh profesional biasa. Dunia ini memang berbeda. Saya pikir saya telah memahami dunia. Tetapi ternyata saya masih jauh darinya. Menurut Lilith, kekuatan yang dimiliki pahlawan ini terkait dengan persyaratan ketenaran level 18. Oleh karena itu, setelah menjadi pahlawan, kekuatannya merupakan kombinasi kekuatan yang kompleks seperti keyakinan dan keberanian orang. Ini seperti kekuatan semua makhluk hidup dan kekuatan keyakinan dalam novel. Itu tidak bisa benar-benar dianggap iman. Paling-paling, itu adalah bentuk embrio iman, atau kekuatan keyakinan. Iman adalah hal-hal yang dikumpulkan oleh gereja, yakni kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan, yakni kepercayaan yang teguh dan ekstrim. Reputasi yang dikumpulkan pada level 18 lebih seperti penyebaran perbuatan. Bisakah kerangka level 20 milikku membunuh mereka? Jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, dia tidak akan bisa mengintimidasi dua pahlawan tahta suci. Sepertinya aku harus mencapai level 20 sesegera mungkin. Ledakan gelombang. Saat saya sedang memikirkan hal ini, terdengar ketukan di pintu. Lalu, terdengar suara Catwoman Robe. Tuan, Suster Sanela kembali dan mengobrol di ruang tamu. Sanara kembali. Hari mulai gelap di luar jendela. Dan saya pulang lebih lambat dari yang saya perkirakan. Baiklah. Aku akan turun sekarang. Wu Heng berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada penyelidik kerangka. Keluar dari ruangan dan turuni tangga ke lantai pertama. Lalu aku melihat Sanara, mengenakan pakaian tipis, duduk di depan sofa, mengobrol dengan Mini dan beberapa pelayan. Sudah lama sejak kami tiba di kota Netare. Aku kembali, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanara menoleh ke arah suara itu dan tersenyum. Kau kembali, guru. Apakah menurutmu Suster Sanara cantik? Tanya Mini sambil tersenyum. Wu Heng melihatnya lagi dan berkata, indah. Aku tahu Tuan akan berkata begitu. Mini tertawa. Dan yang lainnya mengikutinya. Sanela memukul Mini pelan dan berkata, omong kosong. Wu Heng duduk dan bertanya, apakah kamu sudah makan malam? Saya memakannya di dalam mobil. Bagaimana dengan kota Netale? Apakah ada masalah akhir-akhir ini? Wu Heng melanjutkan bertanya. Sanara berkata lembut, tidak apa-apa. Semuanya berjalan normal. Kota ini pulih dengan baik. Pagi ini, dua kamar dagang terkemuka dari kerajaan Yeko datang untuk membahas kerjasama dengan putri kelima. Kerjasama seperti apa? Tanya Wu Heng. Saat mereka sedang mengobrol, pembantu membawakan teh dan kue. Jari-jari ramping Sanara mencubit sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulut. Bergumam, senjata dan perlengkapan, makanan dan herbal. Tapi kita sudah terlanjur mengontrak semua ini, dan mereka tidak setuju. Oh, benar juga. Putri kelima memintaku untuk membawakannya untukmu. Wu Heng juga tersenyum. Apakah putri kelima juga baik-baik saja? Lumayan enak. Kadang-kadang kami bahkan berlatih cerita detektif yang hebat di istana penguasa kota. Aku sungguh mengagumimu. Sanara mengambil sepotong lagi dan memasukkannya ke dalam mulut. Pesona pribadi. Sanela cemberut. Wu Heng melanjutkan. Kota hiburan telah selesai. Karena Anda berpengetahuan luas dan memiliki selera estetika yang baik, dekorasinya akan diserahkan kepada Anda. Sanela memutar matanya ke arahnya. Siapa yang kamu bohongi? Sungguh, aku merasa lebih tenang menyerahkannya padamu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Apakah ada cetak birunya? Wu Heng mengeluarkan cetak biru sederhana dari cincin luar angkasanya. Sanela melirik sekilas dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Apa saja persyaratanmu? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya ingin menggabungkan mesin ajaib dengan susunan ajaib untuk menciptakan beberapa pemandangan dalam ruangan dengan air terjun dan sumber air panas, serta kamar tamu yang mewah. Kemudian, Wu Heng menjelaskan idenya dan mengeluarkan tablet, yang menunjukkan beberapa gambar kota hiburan dunia modern. Sanara mendengarkan dengan saksama dan juga mengemukakan beberapa pendapatnya. Setelah berdiskusi beberapa lama, kami secara garis besar memutuskan suatu rencana. Sanara juga menyimpan gambar-gambarnya. Mini datang membawa beberapa buah dan bertanya, kakak, mau ikut nonton bioskop nggak?
Sanela melirik Wu Heng dan berkata sambil tersenyum. Tidak, aku agak lelah hari ini. Aku ingin istirahat lebih awal. Baiklah. Air mandinya sudah siap di atas. Jadi tidurlah lebih awal, kata Mini. Terima kasih, Mini. Sama-sama. Para pelayan mengambil camilan dan pergi ke ruang audiovisual untuk menonton film. Wu Heng dan Sanara juga berjalan menuju kamar tidur di lantai atas. Di kamar tidur, Wu Heng berbaring di tempat tidur sebentar. Pintu terbuka dan Sanela masuk mengenakan jubah mandi, menyeka rambutnya dengan handuk di tangannya. Duduk di samping tempat tidur, Wu Heng mengambil handuk dan duduk di belakangnya untuk menyeka rambutnya. Ia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa tiba-tiba menjadi sesepuh? Sanela duduk tegak dan berkata dengan santai, kurasa itu karena penjualan pil. Ditambah pesanan besar yang kau berikan kepada peri kayu sebelumnya. Itulah sebabnya aku diberi posisi ini. Aku hanya penatua sementara, tanpa kekuatan nyata. Menjadi penatua sudah cukup. Ketika aku menjadi kuat, aku akan membiarkanmu menjadi penatua utama. Wu Heng melempar handuknya ke samping. Lengannya melingkari lehernya dari belakang dan dipegang di depan dadanya melalui kerah yang terbuka. Sanara juga terbiasa dengan tindakan orang lain. Ia sedikit menoleh dan menatap. Matanya dipenuhi kerinduan dan cinta. Tatapan mereka bertemu. Dan Wu Heng menundukkan kepalanya sedikit, lalu mencium bibir masing-masing. Gaun tidur yang longgar dibuka sepenuhnya. Dan dengan pakaian terakhir yang dilempar, Sanara berbaring di tempat tidur. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak melihat gerakan apapun, dia membuka matanya sedikit. Lalu ia melihat Wu Heng menatapnya dengan kagum. Sanara tersipu dan berkata, jangan lihat aku. Aku malu. Wu Heng tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum. Penatua Sanara, apakah Anda ingin saya menjadi lebih lembut, lebih ganas, atau lebih gila? Sanela memutar matanya ke arahnya. Trik lainnya, pilih satu. Cobalah sesuatu yang lebih ganas, kata Sanara dengan suara rendah. Wu Heng tersenyum, membalikkan tubuhnya, dan menepuk pantatnya. Angkat lebih tinggi. Kenapa kamu memukulku? Tanya Sanara dengan nada tidak puas. Rambutnya bergoyang, dan tempat tidur pun bergoyang pelan bersamanya. Panggil aku suami. Seluruh tubuh Sanela memerah, dan dia memanggil dengan lembut, suamiku. Keesokan harinya, pagi, Sanara meninggalkan rumah pemilik pulau pagi-pagi sekali dan pergi ke kota hiburan bersama desainer pulau itu. Wu Heng duduk di ruang belajar dan menceritakan kepada ketiga hantu apa yang dikatakannya kepada Lilith kemarin. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Xiao Xiao menyentuh dagunya di udara dan berkata, Sanshan telah mencapai level 20, jadi dia tidak bisa membunuh pahlawan. Glenda menganalisis, jika benar seperti yang dikatakan kepala Lilith, maka ketika kita mencapai level 20, kita tidak mengalami batas ketenaran. Jadi kita mungkin tidak bisa membunuh sang pahlawan. Ah, kalau begitu kita hanya bisa dikalahkan, seru Xiao Xiao. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membunuh asosiasi tersebut setelah mencapai level 20. Sekarang tampaknya sudah berakhir. Kita tidak bisa membunuh pihak lain. Benny berkata, mungkin akan ada pengaruhnya. Wu Heng juga berkata, yang tak bisa dibunuh di sini mungkin bukan yang kita pahami. Lagi pula, setelah mati di level 18, semua orang akan menjadi hantu. Kemungkinan besar para pahlawan juga akan menjadi jiwa. Saat itu, kalian akan menjadi profesional. Xiao Xiao menatap kedua jiwa lainnya lagi dan tersenyum. Paman benar, kita masih berguna. Glenda mengangguk. Analisismu benar. Benny lalu bertanya, apakah pernah ada pahlawan tanpa ahli nujum? Wu Heng mengenang dan berkata, ku dengar di sebuah gurun. Ada seorang pemimpin yang disebut Kaisar Abadi. Setelah berubah menjadi hantu mayat, ia menjadi pahlawan. Paman, lihatlah ahli nujum itu. Mereka semua mempelajari hal yang sama. Kok mereka bisa menjadi pahlawan? Xiao Xiao menyilangkan tangannya. Seolah-olah kamu tidak bekerja keras. Dia sudah jadi hantu. Aku baru 2 tahun pindah kerja. Bagaimana mungkin dia lebih baik dariku? Kata Wu Heng. Lalu menambahkan, kita tidak kenal dia. Kalau tidak, kita bisa tanya saja. Ya,
Benar, Glenda mengangguk. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Dan Minnie berseru, "Tuan, asosiasi mengirim sebuah kotak." Katanya dikirim dari kantor pusat. Sepertinya hadiah Lilith telah tiba. Selain dia, tidak ada seorang pun yang akan mengiriminya sesuatu dengan cara ini. "Bawa masuk," kata Wu Heng. Ketiga hantu itu menghilang. Pintu terbuka. Dan Minnie masuk membawa 2 kerangka dan sebuah kotak kayu. Begitu besar, panjangnya sekitar 1,5 meter dan lebarnya setengah meter. Orang yang mengantarkannya hanya mengatakan itu dari kantor pusat kami. Dan tidak mengatakan apa isinya, kata Minnie. Wu Heng mengangguk. "Aku mengerti. Telepon aku saat makan siang." "Baik, Tuan." Minnie pergi lagi sambil membawa kerangka itu. 1 orang dengan 3 jiwa. Semuanya menatap kotak besar di depan mereka. Kotak itu panjang dan ramping. Dan tampak seperti peti mati kecil yang tertutup rapat. "Apa itu? Tidak bisa dibuka. Sesuatu yang aneh mungkin akan keluar." Sambil berbicara, Xiao Xiao langsung menukik. Lalu mendongak dan berkata, "Kau membuatku takut." "Apa isinya?" "Apa?" 1 orang. 2 jiwa. Berbicara hampir pada saat yang sama. Xiao Xiao berkata, "Kelihatannya seperti boneka. Apakah tidak ada bahaya?" Tanya Wu Heng. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Jika boneka itu tidak bisa berdiri, seharusnya tidak berbahaya." Jawaban yang bagus. Wu Heng melirik ke samping. Glenda dan Benny juga melihat melalui kotak kayu untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Lalu dia keluar lagi dan berkata, "Tidak masalah." Wu Heng mengangguk dan berkata kepada Kak Xiu yang menjaga pintu, "Kak Xiu, buka kotak kayu itu." Kak Xiu langsung membukanya. Dan di dalamnya ada selapis kain putih. Lalu boneka berbentuk indah. Sebuah buku. Dan buku catatan tua. "Wayang, apakah kamu menyukai rasa ini?" Glenda menoleh dengan bingung. Bab 850 boneka alkimia. Wu Heng juga mengarahkan pandangannya pada boneka itu. Boneka alkimia item ajaib. Deskripsi. Karya dalang tingkat tinggi. Selain digunakan sebagai boneka, juga memiliki fungsi membawa jiwa. Alat peraga sulap. Itu diciptakan oleh suatu profesi yang disebut puppet master. Keseluruhan boneka tingginya sekitar 1,23 meter dan mengenakan rok hitam biasa. Kepalanya memiliki rambut dan alis hitam. Dan kontur wajahnya jernih, halus dan tampak hidup. Dengan warna dan tekstur seperti putih gading. Anggota tubuhnya panjang dan ramping. Dan bahan logam dapat terlihat pada persendiannya. Serta beberapa pola magis halus di dalamnya. Bodinya merupakan gabungan logam dan gading, yang disambungkan satu sama lain dengan cara yang halus dan presisi. Wu Heng menatap Xiao Xiao dan berkata, "Xiao Xiao, ini pasti hadiah yang diberikan Lilith padamu." Glenda dan Bernie juga menoleh. Xiao Xiao sedikit mengernyit, lalu berkata, "Meskipun aku sangat senang menerima hadiah Lilith, boneka ini agak terlalu nyata. Agak menakutkan. Aku lebih suka boneka beruang Teddy atau angsa putih besar." Wu Heng menjelaskan, "Tidak, ini adalah benda ajaib yang disiapkan Lilith untuk kamu miliki." Setelah mengatakan itu, Glenda menatap boneka itu, lalu ke arah Xiao Xiao. "Setelah kau menyebutkannya, boneka itu memang agak mirip dengan Xiao Xiao. Benarkah?" "Seperti aku." Xiao Xiao juga sedikit penasaran. Benny juga mengangguk. "Memang mirip. Seharusnya dibuat berdasarkan penampilanmu." Xiao Xiao menatap Wu Heng lagi. "Paman, bagaimana kau bisa memilikiku? Coba kulihat dulu." Wu Heng melihat barang-barang di tangan boneka itu. Buku keterampilan Deprivation of Law dan buku catatan lama, yang berisi wawasan dan pengalaman sang necromancer. Terakhir, ada selembar kertas terlipat. Beberapa di antaranya kusut karena lembab. Ketika kertas dibuka, ada pengenalan tentang boneka itu. Lagi pula, Lilith tidak tahu dia bisa melihat deskripsi alat peraga itu. Jadi dia masih harus menulis dengan jelas tujuan boneka itu. Pendahuluan adalah bahwa boneka tersebut merupakan hasil karya seorang dalang di departemen kami dan dapat digunakan untuk membawa jiwa. Dalang juga sering menggunakan metode ini. Menggabungkan jiwa yang dapat dikendalikan dan boneka untuk membentuk boneka yang bertindak secara mandiri. Pada saat yang sama, boneka jenis ini akan mengembangkan ingatan jiwa yang dibawanya.
Setelah satu jiwa terbawa olehnya, akan sulit bagi jiwa lain untuk menggunakan boneka ini lagi kecuali pola susunan internalnya digambar ulang. Melihat ini, Wu Heng mengangkat alisnya. Dengan kata lain, begitu boneka itu digunakan, ia terikat pada hantu. Bahkan jika ditempatkan di sana, hantu lain tidak akan bisa menggunakannya. Apakah ini suatu keharusan untuk item sihir? Atau apakah Lilith meminta pihak lain untuk menambahkannya sehingga hanya Xiao Xiao yang bisa menggunakannya? Berikut ini adalah langkah menyelesaikan boneka tersebut. Mirip dengan langkah aktivasi bangunan ajaib, langkah ini perlu diselesaikan di beberapa titik menggunakan solusi emas untuk menghubungkannya. Wu Heng mengamati dengan saksama, lalu mengangkat kepalanya setelah memastikan tidak ada masalah. 3 hantu lainnya masih menunggu di sampingnya, terutama Xiao Xiao, yang menatap dengan mata besar, penuh antisipasi. Paman, bagaimana kabarnya? Saya mengerti. Kita hanya perlu menggunakan larutan emas untuk menghubungkan beberapa titik pola susunan. Jelas Wu Heng. Kalau begitu cepatlah, Paman. Desak Xiao Xiao. Baiklah, Wu Heng membuka teknik rumah besar dan mulai membangun tungku di dalamnya. Kemudian, ia mengeluarkan bongkahan emas dari cincin luar angkasa dan melemparkannya langsung ke dalam. Dan larutan pun segera terbentuk. Wu Heng menyingkirkan boneka itu dan membuat beberapa peralatan yang akan dibutuhkan. Paman, hati-hati, jangan sampai rusak. Mengabaikan Xiao Xiao, ia mulai menggunakan alat untuk menuangkan larutan emas ke titik sambungan yang ditandai. Ketika lokasi terakhir selesai, aliran cahaya ajaib mengelilingi seluruh tubuh boneka dan kemudian menghilang. Baiklah, Xiao Xiao, pergilah dan cobalah untuk memilikinya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Oke, Xiao Xiao setuju dan langsung masuk ke tubuh boneka itu. Klik gelombang, klik gelombang klik. Boneka di dalam kotak kayu itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan mata seperti batu permata hitam. Tubuhnya mulai bergetar hebat, lututnya tertekuk, dan dia tiba-tiba menarik dirinya berdiri. Kemudian tubuhnya mulai bergerak kaku, seperti zombie tingkat paling rendah, dengan gerakan lambat dan kaku. Setelah berjalan beberapa langkah, saya perlahan menjadi lebih fleksibel. Paman, bagaimana kabarnya? Boneka itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Brengsek, masih bisa berbicara. Wu Heng dan 2 hantu lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bagus sekali. Bagaimana perasaanmu? Tanya Wu Heng balik. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, aku merasa cukup baik, tapi aku merasa reaksi tubuhku agak lambat. Butuh waktu untuk terbiasa, kata Wu Heng. Ya, bagus sekali. Aku punya tubuhku sendiri, kata Xiao Xiao gembira. 2 hantu lainnya juga tampak iri saat mereka melayang di udara dan terus menonton. Lalu Xiao Xiao berkata, Paman, bisakah aku bicara dengan Suster Lilith di radio? Baiklah, terima kasih padanya. Baiklah, aku akan ke stasiun radio. Xiao Xiao bersorak, membuka pintu, dan berlari keluar. Ledakan-ledakan gelombang. Tuan, sepertinya ada gadis kecil yang berlari ke ruang radio. Suara Mini terdengar. Ketika Wu Heng membuka pintu, ia melihat Mini dan Robe. Di pintu ruang radio, beberapa kerangka bersenjata berdiri siap. Itu Xiao Xiao. Dia punya benda ajaib yang memungkinkannya menggunakan boneka sebagai tubuhnya. Jelas Wu Heng, pembantu di rumah itu mengetahui keberadaan kedua hantu itu. Salah satunya adalah Xiao Xiao. Aku sudah lama tahu tentang hantu kecil ini. Xiao Xiao lah yang memberi tahu Mini saat serangan terakhir di keranmu. Hantu kedua yang ku ketahui adalah Benny. Meskipun aku belum pernah melihatnya secara langsung, aku tahu keberadaannya dari cerita Benny si pelayan kedai di koran. Oh, begitu. Mini tampak sedikit terkejut, tapi tetap setuju. Dengan lambaian tangannya, kerangka-kerangka di sekitar pintu kembali ke posisi masing-masing. Biarkan penjahit kerangka datang nanti dan membuat 2 set pakaian untuk Xiao Xiao. Oke, Mini melirik radio dan berkata, Xiao Xiao berlari terlalu cepat tadi, jadi aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dia pergi pakai radio. Kita lihat saja nanti kalau dia keluar. Baiklah, Tuan. Mulai sekarang kami akan mengajak Xiao Xiao bermain shuttlecock, kata Robe.
Oke, Minnie dan Robby tersenyum dan turun lagi. Di dalam ruang radio, Xiao Xiao mengulurkan tangan dan menepuk penyelidik kerangka di sampingnya. Bangun dulu, aku ingin bicara. Penyelidik kerangka itu memberi jalan kepada Xiao Xiao, yang kemudian menyalakan radio, mengangkat gagang telepon, dan dengan gembira memanggil, "Hei, Suster Lilith, apa yang sedang kau lakukan?" Tak lama kemudian, suara Lilith terdengar dari seberang. "Xiao Xiao, ya, aku sudah menerima hadiahnya. Terima kasih, saudari," kata Xiao Xiao dengan sangat patuh. Lilith di samping mengangkat alisnya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya tidak perlu mendengarkan suara Wu Heng dan memanggil adiknya dengan penuh kasih sayang. "Saya sudah terbiasa disapa seperti ini." Lalu, dengan nada tersenyum, dia berkata, "Asalkan kamu suka, aku akan membelikanmu boneka dengan tinggi dan bentuk tubuh yang berbeda kalau ada kesempatan. Kamu pasti akan tumbuh dewasa." "Kakak, kamu baik sekali," kata Xiao Xiao dengan genit. Dalam penelitian, begitu Wu Heng kembali, dia melihat Glenda dan Benny menatapnya dengan mata terbelalak. Ada sedikit harapan di matanya. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Nanti kalau aku sudah level 20, aku akan cari cara buat boneka seperti ini untukmu. Kita punya uang, jadi nggak masalah. Jika Anda langsung memesan boneka yang berbeda, akan mudah bagi orang untuk menebak jumlah hantu Wu Heng. Sekarang kita sedang berkonflik dengan Vatikan. Sekarang bukan saatnya memesan boneka." Mengenai pemesanan dua boneka lainnya melalui Lilith, jujur saja, saya tidak ingin dia tahu. Bukan hal yang baik untuk mengungkap terlalu banyak rahasia. Glenda tersenyum. "Kau benar, lagi pula. Kami tidak terburu-buru." Benny juga berkata, "Bagus sekali. Mari kita pikirkan apa yang kita inginkan." "Apa yang perlu dipikirkan? Bersikaplah normal saja," kata Wu Heng. "Ini kesempatan langka. Jadi tentu saja saya harus membuat perubahan," kata Glenda. Penny menimpali. "Aku ingin kakiku terlihat lebih panjang." Ya Tuhan. Mereka berdua mempertimbangkan hal ini. Digunakan sebagai gambar kecantikan. "Terserah kamu saja. Jangan membuatnya terlalu aneh," Wu Heng mengingatkan. Kedua hantu itu mengangguk dan terbang ke samping untuk meneruskan pembicaraan tentang boneka itu. Terlihat bahwa tubuh boneka yang kecil ini pun sangat menarik perhatian mereka. Ia juga menambahkan beberapa hal menarik pada kehidupan hantu itu. Lihatlah hantu itu melakukan urusannya sendiri. Wu Heng duduk di meja dan mengeluarkan buku keterampilan dan catatan lainnya. Perampasan berdasarkan dekrit. Deskripsi. Anda melepaskan kekuatan terkutuk yang cukup kuat untuk melumpuhkan makhluk dalam jangkauan yang dapat Anda lihat. Kehilangan indera organnya. Efek pada target yang dilumpuhkan bervariasi, tergantung pada konstitusi dan daya tahan mereka.